Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu di acara kuliah umum kampus bisnis Umar Usman. Ada yang mau moto saya duluan? Ayo. Saya pernah difoto ya, lagi ngisi acara, mulut saya bangap. Di-upload di Facebook, kan nggak enak liatnya gitu ya. Jadi mendingan saya siap-siap dulu di foto sekarang ya. Sudah? Baik, teman-teman sekalian, kita akan bersama sampai jam 7 malam ya hari ini. Sampai inilah ya, sampai maghrib lah minimal ya. Sampai maghrib ya. Toh pada puasa semua kan? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita berada di tanggal 9 bulan Muharram ya, hari Tasu'ah. Dianjurkan untuk berpuasa. Jadi yang tadi dari rumah ya, dari kontrakan belum sarapan sampai hari ini pertahankan puasanya ya. Tapi yang sudah ngopi 2 gelas janganlah ya. Walaupun boleh berniat dari tengah hari ya, berpuasa tiba-tiba tapi dengan syarat paginya tidak ada nasi uduk yang masuk ke perutnya ya. Kalau 2 piring nasi uduk baru niat puasa itu nggak sah ya. Terus kalian, saya nggak ada pointernya. Yang mengendalikan slide saya siapa? Mana? Orangnya mana orangnya? Waduh, jauh sekali ya. Jadi kita sepakat ya, kalau begini itu artinya next. Gitu ya, begini ya. Ya, begini. Kalau begini artinya kembali ke atas lagi ya. Terus kalau begini apa tuh? Oke, next. Nah, ini akan kita bahas teman-teman sekalian dalam waktu ada 3 tema sebenarnya ya, tapi kita akan bahas 2 tema besar. Pertama tentang mengenal potensi diri, kemudian yang kedua nanti mengubah paradigma berpikir dan mengapa harus berbisnis. Oke, ya, dicatat nanti keluar di ujian. Kita mulai dari yang pertama. Next. Oke, itu nama saya Happy Andi Baston. Happy. Tahu arti happy? Ya? Bahagia, senang. Makanya saya walaupun lagi banyak duit tetap happy. Apalagi banyak duit banget ya. Happy Andi Baston. Next, berikutnya kita akan bicara tentang harta ya. Kita mulai dari sini ya. Saya belum lama, sudah agak lama juga ding. Ini cetakan ketiga ya. Buku saya judulnya Beginilah Rasulullah Berbisnis. Bagi yang pengen beli nanti ada display di sini ya. Ini enaknya ngisi acara bukan di masjid, bisa sambil jualan ya. Kalau di masjid kan gak enak jualannya. Tapi jualan di mahasiswa kira-kira ada duitnya nggak ya? Kenapa? Oh, ini bukan mahasiswa, ini pengusaha ya. Pengusaha. Ujung-ujungnya bisa jadi reseller buku saya ini ya. Lumayan. Ini harganya 85.000 ya, tapi store ke saya cuma cukup 40.000. Ya. Jadi lebih dari 50% gitu ya. Kalau 50% kan 42,5. Ini 40.000 dari harga 85.000 ya, teman-teman store ke saya cukup 40.000, tapi bayarnya cash. Begitu dengar cash langsung bengong gitu ya. Begitu cara saya menjual buku. Dan ini buku tidak ada di toko buku. Ya, semua saya jual via online. Ya, dan ini sudah cetakan yang ketiga teman sekalian, dan tidak ada satupun di toko buku. Kalau ada yang jualan di toko buku itu bukan saya yang jualan, orang lain yang jualan ya. Iya, mungkin mereka beli buku saya gitu kan, lalu kemudian dijual di tokonya, itu kan bukan saya yang jualan. Ya. Jadi saya tidak punya toko buku, saya punya toko online. Ya, teman-teman ketik di Google, kemudian ketik Beginilah Rasulullah Berbisnis, insya Allah ya, yang keluar buku ini bisa didapatkan fisiknya atau bisa juga versi digital. Nah, jadi yang nggak mau bawa buku kemana-mana bisa dapatkan buku ini secara digital di Play Store buku ya, nanti silakan cari ya. Nah, di buku ini teman-teman saya mulai dari tema tentang ini, tentang harta ya. Karena
Ini penting ya. Seperti disampaikan di slide saya, ada dua kutub ya, tentang pandangan manusia tentang harta. Ada orang yang begitu mengagungkan harta, tapi di sisi lain ada juga orang yang membenci harta ya. Coba nanti kita akan lihat. Next, berikutnya, next ke sini ya. Ini basic kita ya. Ini pemahaman dasar kita ya. Dalam surat Yunus ayat 55 dan kemudian surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, "Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq, walakinna aktsarahum la ya'lamun." Saya enggak usah terjemahkan lagi ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ya. Ketahuilah bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini, fis samawati wal ard, di kolong langit atau di atas bumi ya, itu semua milik Allah. Ya. Ini basicnya gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa harta itu adalah milik Allah dan dititipkan kepada kita. Ya. Karena itu kalau kita ingin mencari harta, ya, mintanya itu kepada Allah. Tapi jangan minta doang, nggak usaha. Ini keliru. Ya. Minta kepada Allah dan usaha dengan maksimal. Innallaha, kata Umar bin Khattab, sungguhnya Allah SWT tidak akan ya, menurunkan emas ya. La yumtiru zahaba ya. Tidak akan menghujani kita dengan bongkahan emas, tapi harus usaha. Berikutnya teman-teman bisa eksplorasi lagi ayat-ayat nanti ya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala ya sakhara, menaklukkan, memberikan semua yang ada di muka bumi untuk kita. Nah, ini penting. Jadi semua yang ada di muka bumi ini teman-teman sekalian, itu semuanya dipersembahkan ya untuk kita manusia. Ya, untuk kita ya. Hewan ya. Makanya berbagai macam hewan itu ada yang kita konsumsi, kita makan, ada yang kita kendarai ya. Jadikan kendaraan dulu. Ya, kalau sekarang udah jarang yang mengendarai hewannya. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai hiasan ya. Ada yang tanaman juga demikian ya. Tanaman ada yang kita makan daunnya ya. Untuk apa? Makan daun, lalap ya enggak ya? Lalap ya. Ada yang kita makan buahnya ya. Ada yang kita makan batangnya. Pohon apa tuh yang kita makan batangnya? Ada yang makan batang tebu? Ya, ada yang kita makan akarnya ya, umbinya ya. Bahkan ada yang semua anggota tumbuhan itu kita makan semua ya. Seperti apa misalnya? Daun jadi jamur toge enggak ya? Dimakan semua kan? Bahkan ada hewan yang semuanya kita makan ya. Hewan apa? Hewan. Hah? Ayam geprek. Ayam geprek emang ikan teri ya enggak ya? Enggak ada yang dibuang kan? Dimakan semua ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini ya, ini diperuntukkan untuk kita. Allah menciptakan untuk kita. Ya, ini prinsipnya. Berikutnya, kita cepat aja. Nah, harta bagi manusia itu titipan. Jadi kalau Allah mengambil ini kita santai aja, orang titipan. Ya, bukan milik kita. Kita cuman menikmati. Ya. Coba, mau memiliki atau menikmati? Kalau saya memiliki dan menikmati. Jadi jangan sampai kita coba memiliki ya, tapi tidak pernah menikmati. Lebih baik kita memiliki dan menikmati. Jadi harta itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita, untuk manusia, dan kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita untuk jalan kebaikan. Berikutnya, harta antara perhiasan dan fitnah ya. Harta itu titipan, tapi dia bisa jadi zinah ya, perhiasan bagi kita, dan bisa juga jadi fitnah ya. Dalam surat Al-Anfal misalnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah ya. Bisa jadi amwal, harta, dan anak itu fitnah ya. Ada 3 tak yang harus diwaspadai hari ini kan. Harta, tahta, giliran ngomong wanita kenceng banget gitu ya.
Dan ini harus kita waspadai ya. Harta itu begitu menggoda, tahta itu begitu menggiurkan, dan wanita menggoda dan menggiurkan ya. Waspadalah ya. Berikutnya harta ya, yang tadi sama dengan tadi, teman-teman bisa eksplorasi lagi nanti. Berikutnya banyak sekali. Terus kita ingin yang berikut. Nah, kita mulai dari sini. Ya. Suatu saat sahabat Rasul SAW Amr ibn al-As ya. Sahabat Nabi Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini suatu saat diutus oleh baginda Rasulullah SAW bukan berkunjung tepatnya, memimpin sebuah pasukan ke sebuah tempat yang dikenal dengan Bani Qudha'ah. Kata Rasul, ya Amr, ini Amr bin As ini, teman sekalian, baru 3 bulan masuk Islam, belum lama, mu'allaf. Ya Amr, Anda pergi ke Bani Qudha'ah, ya, pimpin pasukan 80 orang ini, ada mengatakan nanti ditambah menjadi 300 orang, Anda berangkat, ya, selesaikan urusan dengan Bani Qudha'ah. Bani Qudha'ah ini pernah terlibat berkoalisi dengan pasukan Romawi untuk memerangi kaum muslimin. Maka Nabi memerintahkan kepada Amr bin As dan pasukannya untuk datang ke tempat ini. Dalam rangka apa? Menyelesaikan urusan dengan mereka. Perang-perang, damai-damai, dan selesaikan. La'allallah, kata Rasul, semoga Allah memberikan harta rampasan yang banyak untukmu. Jadi Amr bin As ini mu'allaf. Jadi harus semacam diiming-imingi dengan harta begitu kira-kira. Maka dalam fikih zakat, teman-teman sekalian, di antara orang yang berhak mendapatkan zakat itu adalah mu'allaf. Orang yang belum lama masuk Islam. Meski kaya, tapi dia berhak mendapatkan zakat. Ta'lifan liqulubihim, agar hatinya itu cenderung kepada Islam. Ya. Ini bukan berarti nyogok, dia sudah masuk Islam. Semoga Allah memberikan harta rampasan yang banyak untukmu, kata Rasul kepada Amr bin As. Kata Amr bin As apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad aslamtu, saya ini masuk Islam, laisa li ajlil mal, bukan karena duit. Bapak saya kaya, katanya kan, saya orang punya uang, pengusaha. Inni aslamtu, saya masuk Islam, laisa li ajlil mal, bukan karena kepentingan harta. Tapi saya masuk Islam karena ingin menyertaimu di surga. Kata Amr bin As yang luar biasa. Maka keluarlah hadis ini. Kata Rasul kepada beliau apa? Ni'mal malus salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta, manakala harta itu dipegang oleh orang-orang yang saleh. Jadi kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang soleh, maka outputnya, keluarnya harta itu ke tempat-tempat soleh juga. Tapi sebaliknya, kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, maka keluarnya, distribusinya harta itu ke tempat-tempat yang tidak soleh juga. Makanya orang-orang soleh seperti teman-teman ini itu harus kaya. Di ruang tunggu tadi ada ungkapan Mas Ipo ya, kalau tidak salah mengatakan kira-kira sebaik-baik harta itu di tangan orang-orang yang beriman. Maka sebaiknya orang-orang yang beriman itu sebaiknya berharta. Begitu kira-kira ya. Jadi kata beliau, kira-kira sebaik-baik harta itu di tangan orang-orang yang beriman. Sebaik-baik harta di tangan orang yang beriman. Maka teman-teman yang sudah beriman ini sebaik-baiknya berharta. Sebab saya punya pengalaman ya. Ada seorang pengusaha asal Indonesia. Saya nggak usah sebutkan namanya ya. Menjaga kode etik jurnalistik. Suatu saat dia pergi ke Jepang, Tokyo. Waktu itu belum banyak makanan berlabel halal. Kalau sekarang sudah banyak. Saya 2000 tahun lalu persis ke Tokyo 12 hari dan sudah banyak sekali makanan halal ya. Nah, waktu itu dia datang ke Tokyo, rapat dari pagi sampai siang. Ketika tiba waktu makan siang, ya, katanya kepada stafnya, ayo kita cari makanan. Jadi pengusaha ini teman sekalian terkenal. Ya. Makanya kalau saya sebutkan namanya teman-teman pasti kenal. 2-3 ya, tempat dia datangi ya, dia tidak menemukan makanan yang cocok untuk perutnya. Nggak cocok. Masakan Jepang itu nggak semua orang suka gitu ya. Saya pernah diajak makan bareng oleh
Gunawan, ya, yang artis itu ya, dia betul Gunawan ya, bukan Sahrul Gunawan, Gunawan. Sahrul Gunawan beda lagi. Ya. Kalau Sahrul rapat sama saya di restoran Jepang, wah dia lahap sekali, saya enak lihatnya gitu kan, nggak cocok. Nah kita kembali ke cerita pengusaha ini tadi, kata dia cari 2-3 dia datangi restoran Jepang nggak cocok, dia kesel teman-teman sekalian. Katanya begini, dia bilang ke stafnya, kamu pulang sekarang ke Indonesia, pakai pesawat jet saya, beli nasi padang bungkus bawa kemari gitu. Keren nggak? Keren. Orang kaya gitu kan? Ya. Sekarang dia kesel ya. Sekarang kamu pulang katanya, bawa pesawat jet saya pulang Jakarta gitu kan? Ya. Beli nasi padang bungkus ya, bawa kemari, saya tungguin gitu kan? Kan hitungan 10 menit mungkin dari Jepang pakai pesawat pribadi kan? Ya, nah jadi begitu orang kaya memperlakukan uang seenaknya. Ya. Dia Muslim ya, tapi punya paradigma berpikir yang beda dengan teman-teman seperti di sini kan. Kalau yang di sini kan nggak apa aja dimakan kan. Bahkan konon ya dia punya karpet untuk sholat itu harganya 1,6 miliar. Saya nggak kebayang empuknya gimana gitu ya. Musola saya aja yang cuman 50.000 itu udah empuk. Ini 1,5 miliar harganya. Ya. Saya pernah mendatangi seorang pengusaha ya, yang juga merupakan bos saya dulu ya. Di rumahnya itu ada 8 mobil mewah. Yang nomor kendaraannya sama. Itu kan bisa dipesan gitu ya. 8 ya, mobil mewah dan itu sedikit ya. Saya nggak kebayang sehari dia pakai 1, enggak masih lebih. Kan seminggu kan ada 7 hari kan. Ini 8. Masih nyisa 1 gitu ya. Jadi kalau sekarang ke Jakarta ada peraturan nomor kendaraan genap ganjil, dia santai aja gitu kan. Kalau saya kan mikir, mobil situ ganjil nomornya ya. Maka untung teman dia ngundang saya hari ini, tanggal ganjil. Ya. Kalau tanggal genap repot tuh saya nggak bisa ke Jakarta, takut ditangkap polisi karena peraturan demikian. Nah kita kembali ke Amr bin As. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Harta itu sebaik-baik harta jika dipegang oleh orang yang soleh. Jadi kalau orang yang soleh punya harta, maka dia akan melakukan kebaikan. Saya di rumah itu ada N-Focus. Ya. Itu sejarah N-Focus itu penuh dengan keberkahan. Karena suatu saat saya datang ke sebuah pengajian, usai ngisi pengajian di sebuah masjid, ba'da subuh, ngobrol santai sambil ngopi dengan pengurus masjid. Di samping saya ada Pak Wan namanya, Ustadz mohon doa. Saya baru merintis bisnis, jual alat-alat ya, atau alat-alat elektronik, mulai dari N-Focus, kemudian laptop dan komputer khususnya. Saya bilang ya, semoga berkah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ya, sedang ngumpulin duit, mau beli N-Focus, saya bilang gitu. Ngomong ke Pak Wan yang jualan N-Focus ini. Nanti kalau uang saya udah cukup, saya hubungi Pak Wan. Nah, di sebelah kanan saya, sekitar berjarak 2 orang, duduk orang, ada Pak Soleh, namanya betul-betul Pak Soleh namanya. Sesuai dengan nama orangnya dan sesuai dengan perilakunya, Soleh. Kata dia begini, Ustadz perlu N-Focus katanya. Iya, saya mengangguk iya dan memang iya. Kata dia begini, Pak Wan, anterin N-Focus 1 ke rumah Ustadz. Ya. Nanti saya yang bayar katanya. Itu belum tenggelam matahari, sore itu juga udah ada N-Focus di rumah saya. Siapa yang ngebayarin? Pengusaha tadi itu. Ya. Saya tanya berapa harganya? 4 juta Ustadz. Nah jadi orang kaya soleh, ya. Jadi kalau diberi infak, memberi, gampang sekali. Ya. Jadi dia ngasih N-Focus itu seperti kita ngeraktir teman kita makan bakso yang cuma 20 ribuan gitu kan. Jadi dia ngeluarin uang 4 juta itu enteng banget gitu kan. Ya. Itu orang yang soleh dan punya harta. Nah, makanya orang soleh itu teman sekalian harus menguasai harta. Ya, sebab kalau harta dikuasai oleh orang yang tidak soleh, maka ini akan membahayakan. Next, berikutnya. Mengapa harus kaya? Nah, kita mulai dari sini nih. Mengapa harus kaya? Next. Terus, ini yang pertama. Alasan mengapa kita harus kaya. Pertama, teman-teman, harta adalah tulang punggung kehidupan. Orang kalau kaya, tulang punggungnya itu tegak begini. Kalau miskin begini.
Jadi harta itu bisa menegakkan tulang punggung gitu ya. Harta bukan segalanya, tapi segalanya untung mohon maaf. Ya. Buang angin itu bisa ngumpet. Kalau enggak, dimintain duit pula kita. Ya. Seperti buang air kecil dan buang air besar. Ya. Saya dan teman-teman sekelas ya, waktu kuliah dulu pernah diledek, dibully ya, oleh seorang dosen asal Mesir. Ya. Kita waktu itu mengatakan Mesir begini dan seterusnya. Dijawab oleh dosen Mesir ini, kata dia apa? Iya, tapi alhamdulillah kami di Mesir kalau buang air kecil nggak bayar katanya. Alhamdulillah dengan segala bobroknya kami orang Mesir, begitu kira-kira katanya. Tapi kami di Mesir alhamdulillah buang air kecil nggak bayar. Di kita, ya. Jadi kadang ya tidak selalu ya. Kadang kita mikir cek uang gede semua nggak ada ribuan, ya, nggak ada uang kecil ya, ratusan ribu, 50.000 gitu kan. Itu mau kencing itu mikir tuh. Bisa-bisa nggak jadi ditahan sampai ke rumah gitu kan. Bisa-bisa, mengapa? Bayar. Ya, kan nggak ada uang kecil gitu kan. Khawatir nggak ada kembaliannya kan. Kegedean kalau ngasih 100.000 gitu kan. Rasanya kalau mau ya silakan saja. Nah, jadi mohon maaf, buang air kecil aja mesti bayar di Indonesia. Harta bukan segalanya, tapi segalanya perlu harta. Ya. Ini yang pertama. Mengapa kita harus kaya? Karena hari ini ya, harta itu teman-teman sekalian ya, merupakan tulang punggung kehidupan. Semua. Maka benarlah sabda Rasul yang mengatakan, suatu saat nanti, saya tulis di buku saya, kalian akan menemukan suatu zaman, suatu masa, di mana seseorang ya, memerlukan dinar dan dirham, mata uang waktu itu. Ya. Suatu saat nanti, kata Rasul, kalian akan menemukan suatu masa di mana orang-orang memerlukan dinar dan dirham, uang, ya, liuqima dinahu wa dunyahu. Ya, untuk menegakkan urusan dunianya dan untuk menegakkan urusan agamanya. Ya, baik untuk beribadah atau untuk kepentingan dunia hari ini kita perlu harta. Berikutnya next. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Kata Rasulullah, ini terpotong ya. Idza kana akhir zaman, kalau tiba akhir zaman, sekarang udah masuk akhir zaman. La budda linnas, orang-orang harus fiha minad darahim, perlu dirham, wa dananir, dan perlu dinar. Yuqimu ar-rajulu, di mana seorang laki-laki menegakkan dengan uang tersebut dinahu wa dunyahu. Rawahu Tabrani. Hari ini kita ketemu masa itu. Jadi jauh-jauh hari dulu Nabi sudah mengatakan akan tiba suatu saat nanti di akhir zaman di mana orang untuk menegakkan agama dan dunianya perlu uang. Kita hari ini tidak perlu dinar dan dirham, tidak, tapi perlu rupiah. Dan itu sama saja. Next, berikutnya. Mengapa harus kaya? Peredaran uang menjadi salah satu indikasi kesalehan masyarakat. Teman-teman sekalian, Umar bin Abdul Aziz. Ada yang pernah dengar nama ini? Minimal barusan ya. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah tidak lebih dari 2 tahun. Ya, sangat pendek. Tapi pada masa 2 tahun tersebut terjadi kemakmuran yang luar biasa ya, dalam pemerintahannya. Khususnya di daerah yang dikuasai oleh Bani Umayyah pada waktu itu. Ya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Apa yang kemudian terjadi? Ya. Yang terjadi adalah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pertama, kemudian begitu dia memerintah, dia jadikan masyarakat tersebut tenang, tentram, tidak berantem. Begitu tenang karena kondisi masyarakat tenang, ya, maka orang-orang kaya tadi itu menggelontorkan. Apa itu menggelontorkan? Apa? Mengeluarkannya, jadi uang yang dikeluarin semua ke masyarakat. Nah, itu yang membuat masyarakat menjadi sejahtera. Ya. Jadi kemiskinan itu terjadi. Ya, emang kalau bicara tentang faktor kemiskinan banyak. Ada kemiskinan karena faktor keturunan. Neneknya miskin, emaknya miskin, anaknya miskin. Di Indonesia, alhamdulillah kemiskinan di Indonesia itu menurun ke anak cucu ya. Ya. Jadi pemerintahan sekarang alhamdulillah kemiskinan itu menurun ya. Menurun ke anak cucu.
Jadi kemiskinan itu banyak faktor ya, bisa karena faktor keturunan ya, bisa juga karena faktor struktur ya, pemerintah ya yang tidak tepat mengelola sebuah sumber daya alam gitu ya. Misalnya di daerah, ada orang Brebes di sini? Brebes? Ya. Brebes itu panennya kalau nggak telur asin sama bawang merah ya. Itu konon kalau pas lagi panen bawang merah teman-teman sekalian, itu harga bawang merah itu kurang dari 10.000, bahkan bisa jadi 5.000 per kilo. Tapi kalau lagi sepi, lagi nggak musim, itu bisa di atas 20.000 harganya, jauh sekali. Nah pernah petani-petani bawang merah itu yang memilih membakar ladang mereka ketimbang menjualnya karena harganya anjlok. Nah disinilah kemudian mestinya peran pemerintah. Ketika bawang itu sedang panen, diambil, diborong dan taruh di bulog sejenis itulah gitu ya, sehingga ketika nanti musim paceklik maka dia diturunkan lagi sehingga stabil harganya. Ini kan enggak. Nah ini disebut dengan kemiskinan karena salah urus. Nah kita kembali ke tema Umar bin Abdul Aziz. Hal pertama dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah menghimbau orang-orang kaya itu supaya mengeluarkan uangnya sehingga dia bisa beredar di tengah masyarakat. Ketika uang itu beredar di masyarakat, maka terjadilah transaksi. Ya, mengapa kita tidak bisa belanja? Karena nggak ada duit. Ya enggak? Kalau ada uang kan bisa belanja. Ketika terjadi transaksi, ya, maka terjadilah produksi. Ya, ketika orang pengen membeli sesuatu itu tidak ada, maka diproduksi. Ketika terjadi produksi dan situlah kemudian terjadilah kehidupan. Nah, jadi salah satu indikasi kesolehan itu, kesolehan sebuah masyarakat, ketika uang itu beredar. Nah, yang terjadi hari ini kan enggak. Uang itu dipegang oleh orang-orang kaya. Ya, sehingga di masyarakat tidak ada uang. Itu yang menyebabkan kita miskin. Saya ingin memberikan ilustrasi sederhana teman sekalian. Ini pernah disampaikan oleh Ustadz Syafi Antonio ya, dalam sebuah seminar bareng saya waktu itu. Dia memberikan ilustrasi begini. Andai kita punya uang 1 juta. Ada yang punya uang 1 juta? Anggap saja punya ya. Kita punya uang 1 juta. Misalnya ya, kita taruh di bank, kita tabung atau kita deposito. Itu rata-rata pengalaman ya, bagi hasilnya ya, atau yang di konvensional mereka kenal dengan bunganya, itu jarang yang sampai 10% per tahun. Artinya uang 1 juta itu setahun cuma menghasilkan 100.000 atau kurang dari itu. Sedikit sekali. Ya, uang 1 juta. Nah, ketika uang 1 juta kita taruh di bank, selesai. Tidak ada kehidupan. Cuman ngendap di bank. Andai uang 1 juta tadi, teman sekalian, kita ambil. Anggap saja, kita ini orang yang pelit misalnya ya. Anggap saya orang pelit. Kita orang pelit misalnya ya. Kalau orang dermawan, beda tuh ceritanya. Kita orang pelit nih. Uang 1 juta tadi, teman sekalian, kita pinjamkan, kita investasikan ke seorang pedagang sayur keliling. Di perumahan-perumahan suka ada yang jual sayur kan? Yur, begitu kan? Nah, di perumahan saya di Bogor, itu ada namanya Mang Minta. Betul, namanya Mang Minta. Jam 9, jam 10 suka datang keliling. Saya pernah tanya, Mang, untuk menuhin gerobak Mamang ini, butuh berapa duit? Nah, saya sok pengen memberikan investasi gitu ya. Untuk menuhin gerobak ini, kira-kira butuh berapa duit? Dia jawab begini, ini Ustadz paling 750, 1 juta juga cukup. Uang yang 1 juta tadi kita investasikan ke Mamang Minta ini tadi nih. Mamang Minta yang lain. Ya. Nah, Mang Minta atau yang sejenisnya, yang tadi tidak punya modal, lalu kemudian tidur siang, begitu dapat uang 1 juta, dibangun tuh. Kemana dia? Ke pasar. Naik angkot. Supir angkot yang tadi nggak ada penumpang, begitu Mang Minta naik, harus jalan tuh kan, harus jalan. Ya. Begitu jalan, ya, bensinnya habis kan, maka dia harus ngisi di tukang bensin eceran. Kita cut sampai di sini saja, uang 1 juta sudah menggerakkan berapa orang? Tukang sayur keliling, supir angkot, tukang jualan bensin eceran. Belum kalau kita teruskan ke pasar, belum andai orang ini pedagang, nanti ada yang beli warteg misalnya. Ya. Ibu-ibu warteg beli ke tukang sayur keliling. Jadi bayangkan uang 1 juta sudah menggerakkan sekian banyak orang. Dan ini yang disebut dengan kemakmuran. Ya. Itu 1 juta. Bayangin kalau 1 miliar. Berapa banyak orang yang bisa kita
Gerakkan ekonominya. Nah, ini yang disebut dengan berpikir bisnis. Baik. Berikutnya. Mengapa harus kaya? Banyak perintah syariat kita sebagai muslim ya yang hanya bisa dilaksanakan kalau ada uang. Nggak usah haji, kita mulai dari syahadat dulu deh. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat. Perlu uang nggak? Ya enggak lah, masa syahadat perlu uang? Enggak ya, sepakat ya. Yang kedua, sholat. Perlu uang nggak? Emang bayar kalau sholat? Hah? Ya, masjid dibangun pakai uang. Masjid itu megah dibangun, tidak bisa disedekahkan pakai senyuman. Ustaz, saya udah sedekah ke masjid itu. Kapan sedekah? Tadi saya lewat senyum. Enggak bisa. Memang sedekah, senyuman itu bagian dari sedekah ya, tapi lihat konteks gitu ya. Harus lihat kondisi. Beli karpetnya, ya, beli apa lagi ya? Peralatan kipas anginnya atau AC-nya perlu. Sholat. Habis sholat apa? Rukun Islam yang ketiga? Puasa apa zakat dulu? Puasa ya, kita sepakat puasa. Puasa perlu uang nggak? Lah, kan puasa. Hah? Buka puasa, kan bisa mampir masjid terdekat. Wah, ini mental ini ya. Mental orang miskin gitu ya. Iya, puasa itu perlu uang. Ya, minimal untuk sahur ya. Nah, jangan sampai kita buka puasa nggak punya apa-apa, akhirnya gigit apa? Gigit ranting kata Umar bin Khattab ya. Puasa, zakat perlu uang. Kalau kita bicara tentang konsep zakat itu, teman sekalian, syarat wajib zakat itu 2. Pertama haul, yang kedua nisab. Haul itu artinya berlangsung selama setahun. Ya, jadi uang itu kalau belum setahun dia belum wajib zakat. Yang kedua nisab, ada batasan minimalnya. Ya, nisab zakat itu setara dengan kira-kira 85 gram emas. 1 gram emas berapa hari ini harganya? Ayo, siapa yang baru dapat mahar, mas kawin? 1 gram berapa hari ini? Ya, anggap saja 500.000. Anggap saja 500.000. 85 kali 500.000 berapa? Ini calon pengusaha harus cepat ngitung nih. Kalau lambat ntar tinggalan ya. 85 gram emas dikali per gram 500.000. Jadi berapa? Iya, 42.500.000. Artinya kita baru wajib zakat kalau punya uang 42,5 juta, ngendon, tahu arti ngendon? Diam selama setahun nggak kepake, baru wajib zakat. Jadi jangan sombong cuma 10 juta udah teriak kemana-mana gitu kan, enggak, itu belum wajib zakat. Ya. Nah, 42 juta ini kalau kita kumpulkan dalam waktu setahun, kira-kira harus nabung berapa rupiah per bulan? Supaya setahun kumpul 42,5 juta, berarti sebulan kita harus nabung minimal 1.200.000. Minimal nabung, kalau kita nabung 3 juta aja, itu baru 36 juta. Berarti minimal nabungnya berapa? 4 juta sebulan, minimal nabungnya 4 juta sebulan. Kalau nabungnya saja 4 juta sebulan, kira-kira penghasilannya berapa sebulan? 10. Nah, rumus bank itu kalau nawarin kita pinjaman, minimal ya, atau sekitar ya, kalau kita minjam ke uang, ya, kemampuan nyicil itu harus kira-kira 30% dari penghasilan. Jadi penghasilan kita minimal harus 12 juta. Supaya normal, nabungnya 4 juta sebulan. 12 juta. Itu minimal. Nah, sehingga sampaikan bahwa banyak perintah syariat, teman-teman sekalian, yang kita tidak bisa laksanakan kecuali dengan uang. Ya, belum lagi kita bicara tentang haji. Ya, ongkos naik haji berapa sekarang? 35 juta. Itu nunggunya 10 tahun. Ya enggak? Nah, kalau mau segera berangkat berapa? 200 juta. Ya, 200 juta. Seorang suami berangkat sendirian itu zalim namanya, harus ngajak istri. Berarti 400 juta. 400 juta. Kalau nabungnya sebulan 100.000, berapa bulan baru kecapek? 1.000 bulan kayak Lailatul Qadar. Nah, jadi banyak teman sekalian perintah syariat tidak bisa laksanakan ya, kecuali dengan uang ya. Umrah tadi itu ya.
Umrah juga sama, haji harus dengan uang. Berikutnya, next, harta turut menentukan tingkat strata sosial seseorang. Jadi orang yang punya uang itu biasanya dihormati, hormat gerak. Ya. Jadi dan ini tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang Islam, seseorang itu dihormatinya bisa karena akhlaknya pastinya. Tapi yang pertama kali dilihat orang ya, biasa adalah penampilan ya, adalah hartanya. Makanya kalau kita lihat para ulama dulu, semisal yang saya ingat saja Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kaya. Pakaiannya itu keren. Ya. Imam Abu Hanifah itu kalau musim dingin dia bisa menggunakan 4 lapis pakaian. Pakaian dalam, pakaian luar, ya. Kemudian pakai satu lagi, terakhir dia pakai jubah. Ya, jadi bayangin. Dan itu mahal-mahal. Pakaian jubahnya Imam Abu Hanifah itu terkenal. Imam Malik itu terkenal dari kecilnya suka berpakaian rapi dan bagus. Ya. Utsman bin Affan, ya, para sahabat Nabi juga yang lainnya, seperti misal menepuk pundak seseorang yang berpakaian compang-camping. Ganti kata Umar. Muslim itu harus punya izzah. Ya, harus punya izzah. Ya. Next, berikutnya. Mengapa harus kaya? Harta bisa menjadi penunjang dakwah. Bagi kita harta itu bisa menjadi penunjang dakwah. Saya pernah ngisi dulu ya, suka mengisi acara seminar, talk show teman-teman di IPB. Dari rumah saya di Tanah Baru menuju ke IPB dulu ketika masih zaman penjajahan ya. Saya suka, enggak, di zaman waktu saya masih wartawan itu, saya suka pakai sepeda motor. Bogor itu kan kadang tidak terduga, siang terik, sorenya hujan. Ya. Saya berangkat sore, ba'da asar, ya, acara maghrib biasanya. Begitu saya berangkat sampai di daerah Taman Yasmin, teman-teman yang tahu Bogor, hujan deras, kuyup basah semua saya. Akhirnya saya pulang, nggak jadi ngisi acara. Karena saya pakai sepeda motor. Tapi ketika pakai mobil, mau hujan, geledek, santai aja. Nah artinya apa? Ya, kita butuh uang untuk beli mobil, untuk menunjang dakwah. Ya, untuk menunjang dakwah. Ya. Teman-teman yang berada di pelosok sana misalnya tidak akan bisa tersentuh dengan dakwah. Saya beberapa kali mengisi di beberapa daerah yang agak pelosok. Yang membiayai siapa? Ya, teman-teman dari semisal Dompet Duafa, PKPU dan seterusnya. Ya. Jadi dakwah itu teman sekalian dia perlu uang. Ya. Kita masuk ke pelosok daerah, kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat tempatnya. Sarana transportasinya dan kemudian alat untuk ke situ semuanya butuh uang. Berikutnya, harta bisa menjadi salah satu sebab mendapatkan kebahagiaan. Klik satu lagi. Nah. Harta bisa menyebabkan kita bahagia. Ya. Tapi miskin juga bisa bahagia. Kira-kira teman-teman pilih mana? Jujur aja ya. Pilih kaya bahagia atau miskin bahagia? Saya terus terang milih kaya bahagia. Miskin bisa ya. Banyak orang gara-gara kaya cerai, rumah tangganya berantakan. Iya, tapi lebih banyak lagi orang miskin berantakan keluarganya. Ya, jadi tidak ada hubungan gitu kan. Ya, jadi kekayaan itu bisa membuat seorang bahagia. Makanya kata Rasulullah sebuah hadis, arba'atun minas sa'adah. Ada 4 orang yang bisa membuat orang bahagia, happy. Ya, ada 4 yang bisa membuat orang bahagia. Yang pertama kata Rasulullah apa? Zaujah salihah. Pasangan yang soleh atau solehah. Itu bisa bikin kita bahagia. Yang kedua apa? Ya? Yang kedua kata Rasul SAW, al-maskan al-wasi'. Tempat tidur yang luas. Ya, tempat tidur yang luas. Syekh Yusuf Al-Qardawi menafsirkan hadis ini, kata beliau, yang dimaksud dengan ya, rumah yang luas itu adalah baitun lahu sittu ghuraf. Rumah yang punya 6 kamar. Jadi yang maksud dengan Nabi itu punya berapa kamar? Nabi Muhammad punya berapa kamar? 9 kamar. Sejumlah istrinya? Enggak, 9. Ya. Ada yang dua kontroversi. Ya. Sebagian mengatakan bukan istrinya, sebagian mengatakan itu istri beliau. Ya. Tapi yang fix itu 9. Anggap saja sampai 11. Karena dua orang. Itu Khuzaimah. Ya. Arba'at, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, ciri rumah yang luas itu diantaranya apa? Dia punya sittu ghuraf, 6 kamar.
Karena harus dipisahkan. Ya. Ini kamar suami istri, kamar utama. Kamar anak laki dan anak perempuan itu mesti dipisah. Itu aja udah 3, ya enggak? Ya. Kamar pembantu jangan taruh gudang. Mertua datang jangan tidur di depan TV ruang tamu. Jadi mesti ada posnya masing-masing. Makanya terus terang ketika saya pindah ke Bogor dulu teman sekalian, tipe 36, kamarnya 2. Di antara doa yang saya lantunkan terus adalah perluasan rumah ini. Karena begitu mertua saya datang, bingung saya mau taruh mana. Mau suruh tidur di sofa, kan nggak sopan, bisa kualat tuh. Mertua datang suruh tidur di sofa, apalagi suruh tidur di teras. Karena sofanya ada di teras. Dan alhamdulillah ya, 5 atau 6 tahun kemudian ya, rumah yang di belakang rumah saya itu nggak laku-laku. Saya usah doain, akhirnya menjadi milik saya hari ini. Ya, sudah 4 kamarnya, berarti kan. Rumah yang samping lagi, doain, dapat lagi. Ya, sudah 6 kamar ya. Samping lagi deh. Akhirnya sekarang punya 8 kamar. Dengan 1 istri. Jadi di sana saya punya 4 kafling itu, alhamdulillah sudah atas nama saya ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang 2 itu difungsikan untuk yayasan tahfiz Quran ya, sampai hari ini. Istri yang soleh dan soleha atau pasangan yang soleh atau soleha, al-maskan al-wasi, rumah yang luas bisa bikin orang bahagia. Yang ketiga apa? Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya. Teman-teman pilih sepeda motor atau mobil? Kalau lagi macet, pengen buru-buru, enak pakai sepeda motor. Tapi kalau hujan lebat, jalan lancar lewat tol, pakai mobil. Artinya dua-duanya harus punya mobil dan punya sepeda motor. Jadi kadang kita suka milih yang tidak berbenturan. Pilih sepeda motor atau mobil, dua-duanya. Ya enggak? Ada orang konsultasi, Ustadz, cariin jodoh dong. Miskin nggak apa-apa, yang penting soleh. Kenapa harus miskin? Soleh, kaya kan enak. Boleh gitu kan. Emang kalau miskin, emang kalau soleh harus miskin kan enggak? Ya. Jadi cariin jodoh dong. Yang penting soleh, miskin nggak apa-apa. Kenapa harus miskin? Gitu? Kan soleh itu yang penting gitu kan. Kaya nggak masalah kan. Jadi kalau harus terpaksa menikah dengan orang kaya dan soleh, apa boleh buat? Syukuri aja ya. Jadi kita pasrah aja deh ya. Kita sering membenturkan sesuatu, teman-teman, itu nggak berbenturan. Kaya masuk surga itu nggak berbenturan. Kaya nggak mesti masuk neraka. Makanya doa kita dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, kan? Ini doa teman sekalian termaktub dalam kitab Al-Ma'surat Sughra yang disusun oleh Hasan Al-Banna, dan dia mewajibkan kepada pengikutnya al-ikhwan al-muslimun untuk membaca doa ini sehari 6 kali. 3 pagi, 3 sore. Lebih dari kita minum obat. Minum obat kan biasanya 3 kali sehari kan? Ini 6 kali dibaca. Saking pentingnya. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku, ya, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal kufri wal faqr. Jangan sampai jadi orang kafir, jangan sampai jadi orang fakir. Sudahlah kafir, fakir lagi. Lebih baik kaya, masuk surga. Dermawan. Ya. Makanya dalam hadis Imam Tirmizi Nabi mengatakan, innallaha yuhibbut taqiyyal ghaniyal khafi. 3. Innallaha yuhibbul al-abda, seorang hamba yang at-taqi, bertakwa, wal ghani, berkecukupan, ya, wal khafi, dan tersembunyi, enggak sombong. Ya. 4. Pertama, zauja, pasangan soleh soleha, kendaraan yang rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan terakhir al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Nah, ini 4 hal yang bisa membuat seseorang menjadi happy, bahagia. Ya. Berikutnya, ini ada hadisnya. Saya capek-capek bacain, ternyata ada di sini ya. Arba' minas sa'adah. Al-mar'ah salihah, yang nggak sempat mencatat di foto aja, foto. Habis itu di-upload di Instagram, jangan lupa CC ke saya ya. Nah, ini yang saya ceritakan. Next, berikutnya. Nah, tadi mengapa harus kaya? Sekarang kita balik, mengapa tidak boleh miskin? Apa alasannya? Pertama, next, kemiskinan itu susah menolong orang lain. Iyalah, dirinya aja susah.
Mau nolong orang lain gimana caranya gitu kan? Jadi kemiskinan itu membuat kita bisa sih nolong orang, cuman dengan nasihat doang. Ya, kalau orang kebelet utang datang ke kita nasihatin, itu nggak lunas utangnya. Ya, tapi kalau dia datang ke rumah kita, ya minta talangin dulu uangnya, kita bayarin, baru dia pulang dengan senyuman terindah. Ya. Nah, jadi kemiskinan itu membuat kita sulit menolong orang lain. Ya. Makanya ulama dulu teman-teman sekalian, kalau kita baca sejarah dan biografi mereka seperti menteri segala hal. Jadi para ulama dulu seperti menteri segala hal. Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Ada orang kebelet utang datang ke ulama pulang lunas karena dia bayarin duluan. Ya. Ada orang susah jodohnya datang ke ulama dicari jodohnya karena sentrinya banyak, pulang udah bawa istri. Cepat banget ya. Ada yang pernah nonton Ketika Cinta Bertasbih? Ketika siapa pemain utamanya? Azam? Apa? Fahri. Ada apa dengan cinta itu ya? Gini-gini Ustadz gaul lihat film begituan ya? Enggak, Azam ya? Betul, Azam. Azam kan ketika dia tidak menemukan jodohnya, dia datang ke siapa? Ke Lutfi itu kan, Ustadz Lutfi. Akhirnya dia dinikahkan dengan anaknya gitu kan. Ya. Ana Altafunisa ya, yang diperankan oleh Oke, Dewi ya. Baik, berarti kita satu generasi ya. Sama ya. Jadi kiai dulu, ulama dulu ya, menteri segala hal. Orang kebelet utang datang ke dia pulang lunas tersenyum. Orang susah jodoh datang ke rumah ustadznya pulang bawa jodohnya ya. Orang kena penyakit didoain sembuh penyakitnya. Gitu kan? Orang lari dikejar penjahat, ustadznya tampil karena juga bisa silat. Jadi kiai dulu begitu, sakti gitu ya. Jadi bisa segala hal, termasuk juga masalah keuangan. Ya, makanya Imam Abu Hanifah itu teruskan lagi-lagi, ya, dia termasuk ulama yang sangat mandiri dan tidak bisa diatur oleh penguasa. Mengapa? Karena dia kaya. Kalau ustadz miskin, gampang dibayar oleh penguasa dan tergantung apa maunya penguasa. Ya, tapi kalau ustadz kiai mandiri, ya, punya kewibawaan yang luar biasa dan finansial yang cukup, dia nggak takut. Dia nggak takut dibayar ceramahnya, dia tidak takut ditakuti oleh pemerintah karena dia punya kemandirian yang kuat. Kemiskinan itu, next, bisa menimbulkan kekufuran dan kemaksiatan. Saya jelaskan. Ya. Banyak orang mencuri itu karena apa? Karena kemiskinan. Kalau hartanya banyak, saya kira nggak akan mencuri ya. Paling sebelumnya korupsi dulu ya, masuk penjara. Ya, jadi dan bisa menimbulkan kekufuran. Walaupun hadis yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufra tidak sampai pada derajat yang sahih, tapi itu maknanya benar. Banyak orang yang menjual akidahnya, teman-teman sekalian, ya, karena disogok dengan mie instan. Ya, banyak orang yang menukar keyakinannya karena diberikan sembako karena dia tidak bisa makan berbulan-bulan. Nah, jadi kemiskinan itu bisa membawa kepada kekufuran. Karena itu waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Begitu kata Bang Napi. Dan bisa membuat orang melakukan kemaksiatan, merampok, garong, nipu dan seterusnya. Ya. Akibat menjadi begal. Next, berikutnya, kemiskinan itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Belum saya sebutkan ya. Ulang lagi, ke atas lagi yang hadisnya. Nah, innar rajula, sungguh seseorang idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fakhlafa. Seseorang ya, kalau dia berutang karena kemiskinan, dia akan tiba pada pilihan kalau bicara suka bohong, kalau berjanji ingkar. Jadi kalau orang miskin, teman sekalian, ngutang, kalau ditagih, dia bilang apa? Besok. Padahal besok nggak bisa bayar, udah bohong dia. Ya? Jadi kemiskinan itu bisa membuat orang melakukan kebohongan. Ya, entar stok akhirnya nggak bayar. Ya, jadi harus diwaspadai. Berikutnya, next. Kemiskinan itu membuat kita pesimis menatap masa depan. Madesu, masa depan suram. Jadi bawaannya apa namanya? Lemes saja gitu ya. Jadi wajahnya itu nggak cerah. Kalau di sini kan cerah semua, apalagi nggak dekat lampu, cerah. Bercahaya ya. Utsman bin Affan itu kesukaannya suka makan daging kambing muda. Daging kambing muda itu katanya sih itu menyegarkan wajah. Ya. Saya suka juga sesekali, ya. 2 bulan sekali gitu ya.
makan yang seger-seger gitu ya. Jadi jangan sarapan nasi goreng kerupuk terus gitu ya. Jadi itu kerupuk itu punya filosofi, kalau dia mengkerut, wajah kita bisa ikut mengkerut gitu ya. Padahal negara kita ini kaya raya ya. Negara kita ini luar biasa. Teman-teman ya, negara kita ini kaya raya. Ya, saya nggak kebayang negara mana yang lebih kaya dari Indonesia. Semua. Kita menanam apa aja Indonesia ini tumbuh. Nggak ditanam juga tumbuh. Ya. Teman-teman kalau ke rumah saya suatu saat, mampir ke Bogor, di samping rumah saya itu ada 2 pohon. Pertama, pohon mangga, ini ditanam oleh adik saya. Ketika dia suatu saat datang ke rumah saya, ya, dia nanam pohon mangga ini. Yang kedua, di sampingnya ada pohon nangka. Itu pohon nangka entah sudah berapa kali berbuah, dan sekarang berbuah lagi. Tapi belum matang, jadi nggak usah datang ke rumah saya ya. Nah, itu mangga berbuah terus teman sekalian. Seumur hidup saya tidak pernah nanamnya. Saya tidak pernah memupuknya, saya tidak pernah menyiramnya, dia tumbuh sendiri. Entah siapa yang nanam. Mungkin suatu saat ada orang iseng lempar biji mangga. Entah apa tujuannya, tumbuh sendiri. Itulah Indonesia. Kaya raya. Di bagian belakang, dulu ada 2 pohon pepaya. Lebat luar biasa. Sampai saya berbagi kepada tetangga. Nggak pernah saya tanam. Dia tumbuh sendiri. Itulah Indonesia. Di pekarangan rumah saya dulu, itu ada pohon markisa. Tahu markisa? Jadi markisa itu teman sekalian yang sudah matang itu diiris, ya, kemudian diperas, ya, kemudian kasih es, diaduk, ya, kasih gula sebelumnya. Wah itu nikmatnya itu nggak bisa diceritakan ya, kecuali dirasakan. Itu pohon markisa tidak pernah saya tanam, tidak pernah saya pupuk dan tidak pernah saya siram, dia tumbuh sendiri. Indonesia kaya raya. Maka benarlah Kus Plus yang mengatakan, ya, tongkat ditanam, tumbuh jadi tanaman. Nggak percaya? Tancepin aja singkong, tumbuh sendiri. Asal jangan kebalik aja. Beda dengan di Arab. Di Arab itu tanaman tancepin jadi tongkat. Dia kan nggak tumbuh-tumbuh, gersang. Konon rumput di situ, ya, rumput di Arab itu 3 bulan mesti ganti, karena setelah itu dia mati. Kalau kita kan nggak usah diganti, ditumbuh terus. Jadi Indonesia kaya. Itu baru dari sisi apa? Baru dari sisi tanaman. Belum lagi kalau kita bicara tentang kekayaan panorama, ya, yang Indonesia ini indah luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Orang-orang tertarik datang ke Indonesia karena keindahan Indonesia. Ya. Saya pernah punya pengalaman, ada seorang dosen saya dari Arab. Dia datang untuk mengajar di kampus saya waktu itu di Lipia, Jakarta. Entah hari yang kesekian, belum berbilang bulan. Dia bilang, teman-teman, ya, temanin saya, antar saya ke Puncak. Ya, jadi di Arab itu ada 3 tempat yang sangat terkenal. Puncak, Syakabumi, wa Syakanjur. Puncak, Syakabumi, wa Syakanjur, ya. Kata dia, nazhabu ila Puncak. Temanin saya ke Puncak. Oke, kita deal waktu itu, berangkat hari Sabtu pagi hari pakai bus kampus waktu itu, satu kelas kita berangkat ke Puncak. Berangkat dari Salemba Raya, Jakarta, ya, kampus saya dekat Kementerian Sosial, samping Perusahaan Nasional, di situ kampus saya dulu. Ya. Kita berangkat menuju ke Puncak. Ternyata dari dulu sampai sekarang, hari Sabtu itu macet. Dari dulu ternyata, ya, begitu nyampe Cibubur, begitu nyampe Cibubur, ya, kata Ustadz ini, dosen ini, masih lama Puncak katanya. Masih lama Ustadz, ini belum separuh, baru nyampe Cibubur, ya. Puncak masih jauh gitu dia. Dia kesel, ini orang Arab keselnya. Cari tempat lain katanya, selain Puncak yang dekat katanya. Kapan nyampe kalau begini ya? Oh, itu bus kadang jalan kadang enggak ya. Kita bisikin ke supir, "Pir, keluar Pir." Akhirnya kita keluar ke Cibubur tadi. Terus ya, kita masuk ke daerah tempat yang suka dipakai teman-teman untuk pramuka, camping itu ya. Di apa tuh namanya? Ya itulah ya. Kita datang ke situ, teman sekalian, parkir mobil, kita masuk, gelar tikar. Di rumput ya, di bawah pohon rindang. DPR di bawah pohon rindang. Duduk. Saya nggak bisa menghitung, ini dosen Arab ini entah berapa kali mengucapkan subhanallah, subhanallah. Ma ajmala Indonesia. Betapa indah ini.
Ma ajmala Indonesia, betapa indah Indonesia. Dalam hati saya, apa yang indahnya? Ini rumput sama pohon gede, apa yang indah? Di kampung saya banyak yang begini. Tapi bagi dia itu luar biasa. Ma ajmala Indonesia katanya. Belum ke puncak, baru Cibubur. Jadi Indonesia itu terus kaya luar biasa. Itu dari segi panorama. Dan itu asli, rumput itu asli. Ada yang nanam ya, tapi rumputnya beneran gitu ya. Bener-bener asli, pohonnya beneran gitu ya. Kalau kita pergi ke Dubai, itu palsu semua. Bahkan pulau ya, itu yang mereka bikin itu pulau palsu. Nggak ada tadinya, mereka bikin pulau. Kita punya banyak pulau. Lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Itu belum termasuk Pulau Samosir dan Pulau Gadung. Kaya raya. Hutan, ya, hutan kita kaya raya teman-teman sekalian. Kita ini punya hutan yang luar biasa. Ada penelitian mengatakan bahwa sepersekian oksigen dunia itu disumbangkan oleh hutan-hutan yang ada di Indonesia. Ya, dulu ketika wilayah Kepulauan Riau itu kebakaran hebat, asapnya kan terbang sampai ke Singapura. Ya, entah tahun berapa dulu, tahun 2010 atau 2011 ya, pernah di daerah Riau ya, itu hutannya kebakar. Yang namanya asap kan nggak bisa diatur, dia terbang kemana dia suka kan? Terbangnya ke Singapura. Orang-orang Singapura protes, pengen melaporkan Indonesia ke PBB. Mereka sudah mencemari daerah kami katanya. Kata orang-orang Singapura, saya pengen tulis waktu itu, kalau dia jadi laporin, kita laporin juga. Laporin apa Ustaz? Kita laporin bahwa selama ini orang Singapura tidak pernah bayar oksigen. Padahal dia menghirup oksigen dari hutan-hutan kita. Mana ada di Singapura hutan? Nggak ada. Nah, bayar. Jadi kalau dia ngelaporin, kita laporin juga gitu kan. Dia nggak pernah mikir gitu kan. Jadi kita ini kaya oksigennya ya. Kemudian di dalam hutan itu kita punya kekayaan luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara tentang kekayaan laut. 2/3 negara kita ini laut semua isinya. Nah, cuman masalahnya garam aja kita. Ini kasus gitu ya. Padahal itu garam tinggal ciduk doang, keringin, ada garamnya. Selesai. Kaya. Itu sumber daya alam. Belum lagi kita bicara tentang sumber daya manusia. Ini orang semua kan? Ya. Nah, orang-orang seperti ini orang beneran bukan orang-orangan ya. Nah, sumber daya manusia seperti ini selama ini kita anggap sebagai beban. Padahal ini adalah potensi. Ya, kekayaan kita berupa manusia-manusia ini adalah potensi. Jangan jadikan sebagai beban. Mereka butuh makan iya, tapi bisa suruh kerja. Kan begitu. Saya 2013 pernah ke Melbourne, Australia. Agak lama, sebulan. Saya berangkat 2 hari sebelum Ramadan, pulang 2 hari sebelum Idul Fitri. Sebulan persis. Saya sempat mendatangi beberapa sekolah di sana dan menanyakan. Ada hal yang unik ternyata di sekolah-sekolah SD tingkat dasar Australia itu, di Melbourne khususnya, mereka mempelajari bahasa asing. Dan bahasa asing yang mereka pelajari adalah Indonesia. Saya tanya, kenapa Anda pelajari bahasa kami? Jawabannya sederhana, kami akan menjual sapi kami kemana kalau bukan ke Indonesia? Kami akan menjual produksi kami kemana kalau bukan ke Indonesia? Nah, jadi Indonesia ini pasar, kaya. Dan itu bisa difahami, karena penduduk kita jauh lebih banyak daripada penduduk Australia. Ada yang bisa koneksi internet nggak? Bisa? Coba cek, berapakah jumlah penduduk Australia? Coba. Sebelum dicek, pastikan ada kuotanya. Siapa yang bisa nyari agak cepatan? Jumlah penduduk Australia. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh. 13 juta. Berapa? 24 jutaan ya? Enggak apa-apa, nambah dikit lah. 2016 kan? Kita anggap saja 25 ya enggak? 25 juta. 25 juta penduduk Australia itu 25 juta. Kita bulatin ke atas. Nah sekarang cek lagi ya, jumlah penduduk Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau nggak ketemu saya telepon Kang Emil sekarang ini ya. Jumlah penduduk Jawa Barat. Angkat tangan siapa yang bisa? Berapa? 46 juta. Kebayang nggak? Australia 25 juta orang. Itu data kapan tuh 46? 2016, kita bulatin ke atas 50 juta. Artinya apa? Penduduk Australia, sak negara, sak benua itu separuh penduduk Jawa Barat. Jawa Barat doang, belum kemana-mana. Teman-teman tinggal di Jawa Barat enggak?
Enggak kan? Belum dihitung nih. Kemarin anak tetangga saya lahir, itu belum masuk tuh. Kita ini kaya raya teman sekalian ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman bikin produk, belum berpikir untuk ekspor keluar. Kita jual ke orang-orang kita saja, itu udah selesai urusan. Saya nyetak 3.000 eksemplar buku begini langsung berbisnis. Saya jual via apa? Via apa lagi ya? Via apa? Ya, online. Saya punya 5 akun Facebook. Yang mau follow, yang mau find friends ya, Happy Andi 5. Jangan Happy Andi 1, 2 itu udah penuh. Ya, Happy Andi 5. Buruan sebentar lagi, penuh lagi sebentar lagi ya. Tapi tenang, kalau sudah penuh saya sudah siapkan Happy Andi 6. Nah, jadi saya cukup share buku tersebut dan dibaca minimal 5 orang per 5.000 per akun. Ya, ada yang sama iya, tapi minimal 5.000. Ya, jadi saya ingin sampaikan kepada kalian, kita ini kaya. Indonesia ini gemah ripah loh Cinawi. Apa tuh artinya? Pokoknya kaya deh pokoknya ya. Indonesia kaya. Ya. Nah, mengapa kita miskin? Nanti kita akan bahas ya. Berikutnya, kemiskinan itu membuat stres. Klik lagi. Galau. Di Bandung dulu saya pernah baca berita di Kompas. Ada seorang ibu membekep anaknya yang masih kecil, masih bayi, dibekep pakai bantal sampai mati. Anak yang mati. Meninggal. Kenapa? Stres. Karena kemiskinan yang akut. Dia khawatir tidak bisa menghidupi anaknya, dibunuh sekalian. Banyak orang yang stres karena kemiskinan. Jadi kemiskinan itu sekalian bisa bikin orang stres. Next. Kemiskinan itu menyebabkan tidak percaya diri. Orang miskin itu ditraktir makan aja, dia nggak percaya diri. Tengok kiri, tengok kan. Takut yang traktir pergi. Ya kan? Coba kalau punya banyak uang, ditraktir santai aja. Ntar kalau yang pergi kita bayar sendiri gampang. Ya. Baik, ditraktir. Itu ditraktir gitu kan. Ditraktir aja dia nggak percaya diri. Gitu, kan? Apalagi mentraktir, nggak mungkin. Ya. Jadi kemiskinan itu membuat kita nggak pede, tidak percaya diri, lalu kemudian minder. Kalau ada pertemuan di mojok. Coba kalau punya banyak uang. Walaupun pakainya jelek, tapi kalau punya banyak uang, percaya diri, pede. Ya. Walaupun pakainya bagus, kalau uangnya nggak ada, dia minder karena pakaian itu minjem punya teman. Ya kan? Jadi membuat orang tidak pede. Berikutnya, membuat pandangan menjadi sempit. Jadi wawasannya tidak terbuka, sempit. Ya. Melihat masalah itu sempit, tidak ada jalan keluar. Ya. Berikutnya, waktu kita nggak banyak. Next, berikutnya, membuat mudah tersinggung dan kena penyakit SMS. Susah melihat orang lain senang. Nah, jadi orang miskin itu dia susah melihat orang lain senang. Tetangganya beli motor, dia berantem sama suaminya. Ya. Itu orang miskin. Tetangganya beli sepeda motor, dia berantem dengan suaminya. Itu orang miskin. Orang kaya enggak. Tetangganya beli motor, dia beli mobil. Orang kaya kan? Jadi mudah tersinggung. Makanya ada ungkapan susah ngomong sama orang susah. Susah ngomong sama orang susah. Ya. Kita bisik-bisik, dibilangin bisikin dia gitu ya. Saya di perumahan saya ketika kita pengen merenovasi masjid, ada masjid saya di tengah perumahan itu direnovasi sampai sekarang belum selesai. Saya penasehat waktu itu dan kemudian bikin proposal pembangunan masjid. Terakhir kita rapat, setelah digandakan proposal ini sekian banyak, akhirnya kita rapat. Ini proposal mau disebarkan kepada seluruh warga atau tidak? Nah, ini masalahnya ya. Ketika tiba pada rumah yang sederhana atau miskin, boleh disebut demikian, yang biasa-biasa saja, kita bingung, ini mau dikasih proposal atau enggak? Mau dikasih proposal, takut dia marah. Sudah tahu saya miskin, mintain duit juga gitu kan. Enggak mau dikasih proposal, ntar dia marah juga. Mentang-mentang saya miskin, enggak dikasih proposal. Jadi gimana? Susah emang gitu ya. Kalau orang kaya kan enak. Dia mau nyumbang atau enggak, kita enak gitu kan. Nah, jadi potensi berikutnya. Kemiskinan itu menghambat pendidikan. Ada yang pernah baca buku Laskar Pelangi? Pernah nonton filmnya?
Nah, di situ ada seorang anak namanya Lintang. Ya, dia putus sekolah karena kemiskinan. Tinggal di Belitung. Ya, kemiskinan yang akut melanda keluarganya. Ketika ayahnya hilang tenggelam entah kemana, ya, dia harus menopang kehidupan keluarganya dan ya, putus sekolah. Padahal dia adalah orang yang sangat punya potensi yang luar biasa karena kecerdasannya. Ya. Tapi putus sekolah. Ada yang seperti ini banyak. Jadi kemiskinan itu menghambat pendidikan. Berikutnya, kemiskinan itu ya mematikan kreativitas. Gimana mau kreatif kalau duit aja nggak ada ya? Jadi mau beli alat ini nggak bisa. Ini kemiskinan, dan ini dalam lingkup pribadi, bahkan dalam lingkup negara. Sebuah negara kalau kaya dia bisa kreativitasnya tinggi. Ya. Bukan hanya untuk pribadi gitu ya. Saya pernah datang ke sebuah villa, ya, dan bukan hanya keindahan villa itu, tapi segala sarana olahraganya, ya, kemudian segala fasilitas yang lain. Saya pikir, ya, pasti yang punya villa ini orang kaya gitu kan, karena dia bisa melakukan kreativitas yang banyak. Ya, kalau kita nggak punya duit, mau bikin apa aja mikir, karena nggak punya duit. Jadi mematikan kreativitas. Jadi otak kita tidak berkembang. Next. Nah, masihkah Anda ragu untuk menjadi orang yang kaya? Ya. Jadi sah. Ini paradigma kita harus berpikir menjadi orang kaya itu boleh. Ini dulu nih. Sebab kalau kita berpikir menjadi orang kaya itu boleh, kita lihat teman kita kaya, kita enggak berpikiran jelek karena kaya itu boleh. Itu dulu. Muslim kaya itu boleh, sah. Walaupun kita enggak mau kaya, enggak ada masalah. Yang pentingnya tanamkan dalam kepala kita bahwa Muslim itu boleh kaya. Ya. Berikutnya, ini bedanya. Cut di sini, orang miskin bisa sholat, orang kaya bisa membuat orang lain sholat. Bisa sholat, dibikin nama sholat. Yang tadi nggak sholat jadi sholat. Berikutnya, orang miskin bisa sekolah, orang kaya bisa membuat orang lain bisa sekolah. Ada lebihnya. Berikutnya, orang miskin bisa menghafal Quran, orang kaya bisa membuat orang lain hafal Quran. Didirikan lembaga tahfiz Quran, ya, dibiayai dan seterusnya. Berikutnya, orang miskin bisa sedekah, orang kaya bisa sedekah lebih banyak. Ya, orang miskin sedekahnya dengan senyuman. Ya, orang kaya sedekahnya bisa membuat orang lain tersenyum. Ya. Next. Ini cut di sini ya. Jika Anda seorang istri atau calon suami, berapa mahar yang diinginkan atau Anda terima dari suami atau calon suami? Ada memang hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik wanita adalah aisarahunna mahra. Aisarahunna mahra, yang paling gampang maharnya. Kalimat aisar ini gampang, mudah, bukan murah. Beda mudah dengan murah. Yang ada dalam hadisnya itu mudah, karena kalimat mudah ini menjadi fleksibel tergantung calon suaminya. Kalau kita lihat hadis Rasul, teman sekalian, kita cek bersama ya. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, ini yang saya hafal saja. Mahar yang beliau berikan itu senilai 400 dirham. 400 dirham, 400 dirham. Berapa tuh Ustaz? Kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama. Berapa rupiah 400 dirham itu? 1 dirham itu sama dengan 1/4 dinar. 1/4 dinar. Nah, 1 dinar dulu sampai sekarang sama nilainya. Senilai seekor kambing. Nabi itu kalau beli kambing pakai dinar, 1 dinar. Nah, jadi 1 dinar berapa? Mana yang jualan kambing mana di sini? Juragan kambing, jurkam. Kita ambil jalan tengah saja ya, 2.400.000 ya enggak ya? Pas, cocok, 2,5 ya? Enggak bisa kurang lagi enggak? Pas ya. 2.500.000 1 dinar. Nah, 1 dirham itu 1/4-nya. Berarti sekitar 600 ya enggak ya? Kan 6 kali 4 kan 2,4. Anggap saja 600. 600.000 1
dirham. Kali 400, 600 ribu dikali 400 berapa? Saya sudah tahu jawabannya. Cuman saya pengen tahu aja teman-teman ngitungnya bener apa enggak ya. Hah? Yang lain? 400. Jangan ketukar. Jangan nol juga dikorupsi. Ayo keluarkan kalkulatornya. Berapa? 24 apa? Dia ngalikan 6 sama 4 doang. 6 kali 4 itu nggak usah pakai kalkulator. 240 juta. Saya bingung. Yang ikhwan, yang teman-teman laki-laki bilang ya, 240 juta. Ya akhwat 2,4 miliar. Pengen yang mana gitu kan? Pengen yang gede-gede aja gitu ya. Ya. Zaman sekarang ya bisa jadi atur aja be. Nah, kalau kita konversikan dengan yang tadi itu minimal 240 juta rupiah. Ya. Itu belum rumah. Karena ketika menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, Nabi itu menyiapkan rumah paling gede di belakang rumah Aisyah. Lain lagi itu baru apa? Baru uang doang, 240 juta. Ya teman-teman yang laki-laki cuma menyiapkan seperangkat alat sholat. Itu pun second. Bekas emaknya. Katanya akhwat, nggak apa-apa, seperangkat alat sholat plus musolanya. Keren dong ya? Kenapa minta plus musolanya? Kata yang akhwatnya, saya minta seperangkat alat sholat plus musolanya. Biar kenapa ada musolanya? Biar kamu bisa jadi imam saya. Nah jadi ini penting gitu ya. Benar jangan sampai gagal menikah karena tidak bisa menyiapkan mahar. Itu betul ya. Tapi mahar itu juga bagian dari ya, ada teman saya dulu pengen nikah. Alhamdulillah Ustaz, saya udah dapat calon. Untung Ustaz, dia lahirnya tanggal 5 Ustaz. Untung dia lahirnya tanggal 5. Kenapa? Saya khawatir kalau di tanggal 30 lahirnya. Dia minta mahar berat gramnya sama dengan kelahirannya Ustaz. Tanggal 5 gram. Oh, coba kalau tanggal 30 lahirnya, lumayan tuh kan gitu kan. Jadi diminta mahar sejumlah ya, tanggal kelahirannya gitu kan. Ya, bisa 30 tuh, 30 gram lumayan juga gitu ya. Untung tanggal 5 Ustaz katanya. Berikutnya. Nah, Nabi dan para sahabat itu orang kaya. Saya jelaskan tadi ya. Ini kita sudah hitung ya mahar Nabi ya, sekitar kita next berikutnya. Ini ada daftar kekayaan para sahabat. Ya. Ini teman sekalian daftar kekayaan para sahabat Rasulullah. Saya kan orangnya malas ngetik ya. Saya foto bukunya itu saya cantum di sini. Daripada ngetik ulang kan capek kan? Ini nggak tahu ini kreatif atau nggak kreatif ya. Kita baca yang paling bawah aja, yang atas baca sendiri ya. Di kandang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya itu ya, terdapat 1000 ekor apa nih? Halaman berikutnya, klik. Ingatin 1000 ya, klik. 1000 ekor teng 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 teng. Kuda. 1000 ekor kuda, 1000 ekor unta, 10.000 ekor kambing. Dan 1/4 dari harta peninggalan setelah meninggal, kita cukup 10.000 ekor kambing. Kita mau akikah anak aja. Ini teman saya cerita asli. Alhamdulillah Ustaz, istri anak yang lahiran. Tapi laki-laki Ustaz. Loh, kenapa yang laki-laki? Kambingnya 2 katanya. Yang tadi bersyukur jadi nggak bersyukur ya. Abdurrahman 10.000 ekor kambing. Kita ngadain 2 ekor kambing aja ngeluh gitu ya. Itu pun milih yang paling kecil. Yang penting 2 ekor. Dan ini Abdurrahman ini luar biasa ya. Ada kisah luar biasa tentang beliau ini. Ketika dia kan meninggal, istrinya 4. Istri 4 orang. Istri yang paling bungsu, yang terakhir, itu diceraikan oleh beliau
Sebelum wafat. Iyalah, kalau sudah wafat masa bisa menceraikan. Jadi sebelum dia meninggal dunia, istri yang paling bungsu ditalak, diceraikan. Sebelum selesai masa iddahnya, tahu masa iddah? Apaan? Ya, ngerti berarti ya. Nah, sebelum selesai masa iddahnya, Abdurrahman meninggal dunia. Ya? Para sahabat Nabi berselisih pendapat. Ini istrinya yang sudah diceraikan, ya, apakah dapat warisan atau tidak? Kata yang lain, enggak, kan udah diceraikan. Kata yang lain, dapat dong, kan belum selesai masa iddahnya, masih dalam tanggungan Abdurrahman bin Auf. Kata Utsman bin Affan, khalifah waktu itu memutuskan istrinya dapat. Walaupun sudah dicerai, tapi karena masih ada masa iddah belum selesai, maka dia mendapatkan harta warisan. Nah, sejarah mencatat jatah istri Abdurrahman yang sudah diceraikan tapi masih ada masa iddahnya itu sebesar 84.000 dinar. Itu jatah dia sendiri. Dalam hal warisan, teman sekalian, jatah seorang istri itu kalau sendirian 1/4. Kalau tidak punya anak. Abdurrahman punya anak, berarti 1/8. Kalau sendirian. Kalau berempat, berarti 1/32. Nah, 1/32 kekayaan Abdurrahman bin Auf senilai ini. Bagaimana 100%-nya? Ini luar biasa. Ya. Nah, ini Nabi dan para sahabat itu bukan orang yang miskin. Walaupun di antara mereka ada orang yang zuhud, tapi bedakan zuhud dengan miskin itu beda. Kita dianjurkan sangat menjadi orang yang zuhud, izhad di dunia, iya, tapi dilarang menjadi orang yang miskin. Dan itu beda. Ya, walaupun penampilan fisiknya mirip, ada orang pakai compang cantik, compang camping, sepatunya mangap, tahu mangap? Ya, antara solnya lepas gitu ya, pengalaman kayaknya ya. Ya, kemudian ikat pinggangnya dari tali rafia. Kita nggak bisa beda ini orang miskin apa zuhud. Ya kan? Ini zuhud apa miskin? Sama kan? Penampilan, ya. Kenapa? Ada yang tari rafia ada? Ini zuhud. Zuhud, ya. Bukan miskin tapi zuhud ya. Tawadhu, ya. Nah, kita dianjurkan untuk bersikap zuhud. Bukan miskin. Ya. Umar bin Khattab itu orang yang zuhud. Ketika dia meninggal dunia, rumahnya harus dijual untuk membayar utang-utangnya. Dia zuhud. Maka rumahnya itu disebut dengan Baitul Qadha, rumah untuk melunasi utang. Tapi dia bukan orang miskin, sebab kalau dia pengen kaya bisa. Ya, karena kekuasaan Umar itu sudah melampaui banyak negara. Mesir, Palestina sudah dikuasai semua. Tapi dia nggak mau. Umar bin Abdul Aziz itu orang yang zuhud. Ini bukan orang miskin. Kalau dia pengen kaya, kekuasaan itu sudah sampai ke tanah Jawa. Ya, ada bukti otentik surat menyurat antara kerajaan Palembang dengan Umar bin Abdul Aziz. Kekuasaan sudah jauh, tapi dia tidak pengen. Dia pengen menjadi orang yang zuhud. Berikutnya. Next. Ini masih berkisar tentang kekayaan para sahabat. Terus lagi. Ya. Kekayaan Utsman yang saya kutip dari buku Muhammad Huzan Haikal. Mana? Next lagi. Infaknya itu 5,7 miliar. Itu infaknya doang. Ketika perang Tabuk. Ini saya kalikan dengan rupiah kira-kira ya. Ini kurs lama. Sekarang kan dolar naik, lebih lagi pasti. Apa hubungannya ya? Berikutnya lagi, kita cepat saja waktu kita tidak banyak. Nah, pertanyaan pentingnya, bagaimana mereka kaya? Jadi karyawan? Next lagi, masih ada nggak? Oh nggak ada, kok nggak ada sih? Mestinya ada tuh ya. Nah, bagaimana mereka kaya? Sebelum kita masuk pada sesi break ya, tanya jawab. Dalam buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian yang ditulis oleh Bang Valentino Denzi, saya memanggil beliau Bang Valen ya. Ini buku judulnya dahsyat. Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Gara-gara buku ini nih saya keluar dari perusahaan. Makanya saya ketemu dengan beliau ketika setiap kali ketemu dengan Bang Valen, nih Bang, ini gara-gara ente nih saya keluar dari perusahaan. Dia nyengir aja, yang kayak gitu ribuan katanya. Ya, jadi yang seperti itu ribuan. Setelah baca buku dia, ya, termotivasi untuk menjadi pengusaha. Saya dari 2000 sampai 2007 menjadi karyawan majalah Islam Sabili dan baca buku itu sekitar tahun 2005. Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Saya baca, renungi dalam perjalanan Bogor, Jakarta. Akhirnya saya tekadkan dan nekat, ya, digabung tekad dan nekat. Saya harus keluar. Ya. Dan target saya 5 tahun cukup sekolah di majalah Sabili waktu itu dan saya putuskan akhir 2005 saya akan keluar. Tapi kecelakaan, karir saya naik terus.
Dari magang jadi reporter tetap, wartawan, redaktur pelaksana. Bahkan ada isu saya mau diangkat jadi direktur. Sempat tuh, ya. Tapi ini isu, ya. Begitu mentok di redaktur pelaksana, jabatan terakhir saya di Majalah Sabili waktu itu redaktur pelaksana. Kerjaan redaktur pelaksana itu kalau dia kerja cuma telunjuknya doang. Ngeliput sana, pimpin rapat, angkat ini. Jadi yang kerja telunjuk doang. Saya datang untuk memimpin rapat, ya, dari jam 9 sampai zuhur, habis itu makan siang sampai jam 2. Bayangin, makan siang sampai jam 2. Karena ngobrol kan, nggak ada kerjaan. Ya. Sampai di kantor, searching internet, kemudian bla bla, asar, ngobrol, 4:30 pulang. Ya, jadi otak saya cuman kepake dikit banget. Padahal otak saya kan full nih, yang kepake cuma dikit. Nggak betah saya. Akhirnya saya bulatkan tekad untuk keluar, dan alhamdulillah ya, akhir 2007 saya keluar. Dan sejak saat itu sampai hari ini tidak pernah menjadi seorang karyawan pun. Sampai hari ini. Terus kerjaan Ustadz apa? Nah, coba klik yang tadi. Yang tadi. Nah ini kerjaan saya. Mengajar, menulis, berbisnis. Mengajar, ini mengajar saya, mengajar. Ya, nanti sore saya mengajar lagi di Masjid alumni IPB, mengisi ta'lim di sana rutin, ya, pertemuan yang ke-118. Ya. Kota Ustadz, iya saya catat. Ya, pertemuannya 118. Sebulan itu rata-rata saya mengisi di 52 atau 53 titik. Ya, tempat. Ya. Ini yang ke-54 titik. Ya. Jadi mengajar. Menulis, saya sudah menulis 56 judul buku. Alhamdulillah. Ya. 13 diantaranya terbit di Malaysia. Terbit dengan bahasa Ipin Upin, ya, bahasa Melayu, ya. Atau mengajar, menulis, ya, menulis beberapa artikel juga, ya, dan berbisnis. Ya. Saya ada usaha outsourcing cleaning service, CV Jaya Inti Persada. Kalau teman-teman suatu saat pergi ke Bogor, datang ke GOR, gedung olahraga, ada yang nyapu, ngepel, nah itu karyawan saya. Jangan tanya gajinya. Dia nggak jawab gitu kan, malu ya. Teman-teman datang ke DPRD, kantor DPRD Kota Bogor, ya, ada yang ngepel office boy, nah itu karyawan saya. Ya. Teman-teman datang ke beberapa halte di daerah Bogor, ya, itu juga karyawan saya. Jadi saya ngelola 4 atau 5 perusahaan, ya, mereka mengoutsourcingkan cleaning service-nya itu ke perusahaan saya. Namanya CV Jaya Inti Persada. Sudah masuk tahun ke-6 saya ngelola usaha ini. Ada sekitar 30 orang karyawan. Kok tahu jumlahnya? Iya, karena setiap lebaran saya nyiapin parselnya, ya. 30 orang. Kemudian selain itu juga ada usaha sejenis menerbitkan buku. Nah, jadi beberapa buku tadi seperti buku ini, itu ada logonya Pustaka Al-Bustan. Nah, itu punya saya. Ya, penerbit saya dan kawan-kawannya kita kongsi sudah 19 buku diterbitkan, sebagian besar buku saya dan buku-buku yang lainnya juga. Kemudian apalagi travel umroh, saya juga kerjasama dengan beberapa travel umroh. Insya Allah 10 November nanti pas hari pahlawan, ya, saya akan bimbing 45 jamaah akan berangkat insya Allah. 10 November, nanti 19 Desember insya Allah berangkat lagi, sudah ada 16 orang jamaahnya. Nanti bulan Januari, ya, insya Allah 19 Januari sudah terjadwal berangkat lagi. Setelah itu 6 Februari sudah siap berangkat lagi. 23 Maret siap berangkat lagi, April sudah siap berangkat lagi, tapi yang April ini belum ada jamaahnya, ya. Baru disiapkan jadwalnya doang, karena masih lama. Jadi aktif di travel. Jadi ini kalau ditanya kerjanya apa? Saya mengajar resmi di kampus Akademi Kimia Analisis Kota Bogor. Saya jadi dosen di sana, ya, kampus Akademi Kimia Analisis. Tapi saya ngajar pendidikan agama Islam. Dosen agama Islam, ya. Kemudian menulis, ya, dan ini profesi saya sampai hari ini. Baik teman sekalian, jam 12 kurang dikit, ya, kita cut sampai di sini, ya. Sisanya saya serahkan kepada 2 moderator. Baru kali ini saya moderatornya 2, ya. Biasanya nggak pakai moderator, ya. Ini ada 2 MC merangkap moderator kita. Kita break, ya. Wallahualam ada tanya jawab atau tidak, silakan. Dan kita ketemu lagi pada sesi berikutnya insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.